Kabupaten Tanjung Jabung Timur minta nelayan waspada gelombang tinggi saat musim penghujan. Kejari Kota Sungai Penuh mengamankan 1 orang tersangka kasus korupsi dana pembangunan Stadion Mini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian mengusulkan remisi Natal kepada Kanwil Kemenkumham Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Selasa 17 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta waspada gelombang tinggi saat musim penghujan. Siklus gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan nelayan saat melaut. Peningkatan curah hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinius mengatakan, kondisi cuaca di pesisir saat ini berfluktuasi. Berdasarkan hasil rilis BMKG, tinggi gelombang laut di perairan Berhala dan ambang luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 1 hingga 1,5 meter. Gelombang laut yang tinggi itu masuk kategori membahayakan serta diperburuk dengan angin kencang yang kecepatannya mencapai 10 hingga 15 knot. Peringatan dini gelombang tinggi ini merupakan pengaruh dari berbagai kondisi atmosfer yang ada, termasuk pola dan kecepatan angin. Kondisi pola dan kecepatan angin itu menjadi penyebab meningkatnya peluang tingginya gelombang laut di sejumlah perairan. Siklus gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan nelayan saat melaut. Untuk sementara ketinggian gelombang yang kami lihat di kondisi di lapangan itu kisaran 1 meter sampai 1,5 meter di wilayah perairan pantai wilayah Kabupaten Tanjung Timur. Ini naik Bang, dan statusnya berbahaya apa enggak Bang? Untuk saat ini kondisi daripada gelombang itu dibilang kategori cukup berbahaya. Makanya juga kami menghimbau kepada masyarakat ketika angin kencang, termasuk juga curah hujan yang cukup tinggi untuk mereka untuk membatasi untuk melaksanakan pencarian ikan di laut. Helmi Agustinius menyarankan nelayan jika terjadi mendung tebal agar menunda atau segera mengamankan diri ke tempat yang lebih aman atau ke daratan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Sarolangun telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama sehingga memerlukan antisipasi sejak dini. Meski sejak awal Desember hingga saat ini wilayah Kabupaten Sarolangun minim diguyur hujan, namun pemerintah daerah telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan memasuki musim penghujan. Upaya itu dilakukan mengingat Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang berpotensi dan rentan terjadi bencana alam, seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan angin kencang. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk meminimalisir dampak bencana dan melaksanakan mitigasi struktural dan non-struktural dalam menghadapi bencana hidrometeorologi pada pergantian tahun 2024. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun memasuki fase peralihan musim pada Minggu ketiga Desember 2024. Sementara puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2025. Kemarin kami telah melaksanakan rapat bersama stakeholder seluruh pihak terkait dalam rangka persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi. Kemungkinan memang dari hasil BMKG, rilis BMKG memang sudah masuk musim hujan.
Nah, kemudian untuk kedepannya memang kami pertimbangan kami untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, kami fokus ke hidrometeorologi. Untuk bencana alam kami sudah tidak begitu fokus. Yan Aswadi menambahkan pihaknya telah siap dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sebagai antisipasi, BPBD Sarawangun terus membangun sinergitas dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan resiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi pada beberapa minggu terakhir mengakibatkan harga ikan hasil tangkapan laut mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari nelayan. Cuaca ekstrim yang terjadi pada beberapa minggu terakhir tak hanya menyebabkan bencana alam, namun juga berdampak terhadap naiknya harga sejumlah ikan hasil tangkapan laut di pasar tradisional Siulak, Kabupaten Kerinci. Harga sejumlah ikan hasil tangkapan laut seperti ikan jenis tongkol kini dijual di harga Rp25.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp14.000 per kilogram. Ikan sisik sebelumnya berada di kisaran harga Rp30 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ikan sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir yang dipengaruhi berkurangnya pasokan ikan laut dari provinsi tetangga. Berbeda dengan ikan hasil tangkapan laut, ikan air tawar jenis nila justru masih stabil, di harga Rp40.000 per kilogram. Stabilnya harga ikan lokal disebabkan berlimpahnya hasil budidaya ikan, baik dari Danau Kerinci maupun Keramba. Ikan tongkol sisik naik. Berapa bang? Harganya bang? 25, sisik 35, tongkol 25, sisik. Sebelumnya berapa bang? Sebelumnya tongkol 15, sisik 30. Ikan danau masih harga stabil, Rp40.000 per kilonya. Ini memang tidak ada kenaikan pak ya? Untuk tahun 2024 ini di penghujung tahun Desember belum ada kenaikan ikan. Kalau untuk pasokannya pak? Mana? Kalau untuk pasokannya pak? Untuk pasokannya lagi stabil. Kenaikan harga ikan diprediksi masih akan terus terjadi seiring semakin mendekatnya hari libur Natal dan Tahun Baru. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Musim hujan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Muaro Jambi. Pada periode Januari hingga November 2024, jumlah kasus DBD di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 136 kasus. Jumlah warga yang terserang demam berdarah denggi atau DBD selama musim hujan meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, kasus DBD pada September lalu mencapai 6 kasus. Kemudian meningkat menjadi 10 kasus pada bulan Oktober dan 18 kasus pada November 2024. Secara keseluruhan, jumlah kasus DBD pada periode Januari hingga November 2024 mencapai 136 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Afif Udin mengatakan, tingginya curah hujan dan banyaknya genangan air membuat jentik nyamuk berkembang dan beresiko terhadap serangan nyamuk Aedes aegypti. Iya, dari mulai September ada 6 kasus, Oktober ada 10 kasus, dan Novembernya ada 18 kasus. Tren kasus yang meningkat itu semuanya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kematian dan bisa dilakukan pertolongan, upaya-upaya pertolongan. Afif Udin mengimbau masyarakat untuk memastikan kebersihan lingkungan, mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Muaro Jambi. Pencegahan DBD dapat dilakukan secara mandiri. Selain memastikan menu makanan bergizi, pencegahan DBD juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarawangun akan melakukan operasi pasar gas bersubsidi 3 kg. Operasi pasar itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg jelang akhir tahun 2024. Untuk mengantisipasi kelangkaan LPG bersubsidi 3 kg di pasar, pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui Diskoperindak UMKM akan melakukan operasi pasar bersama PT Pertamina Persero. Sekretaris Diskoperindak UMKM Sarawangun, Imron mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga dan ketersediaan LPG 3 kg masih normal dan mencukupi. Dalam pelaksanaan operasi pasar, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memetakan lokasi operasi pasar. Pemetaan itu dilakukan agar distribusi gas bersubsidi efektif dan tepat sasaran. Cuma memang itu terkait dengan kelangkaan, maka itu sering terjadinya kenaikan harga.
akibat kelangkaan. Kalau dari Pertamina tidak naik. Nah, cuma ini memang kita lakukan pemantauan di lapangan. Ini kalaupun dia naik harganya, maka kita segera berkomunikasi dengan Pertamina. Kita minta operasi pasar gas. Jadi operasi pasar gas itu kita minta Pertamina langsung turun, jadi tidak melalui pangkalan lagi. Pertamina langsung turun di beberapa titik. Nah, masyarakat beli dengan harga head. Kurangnya pasokan dan mahalnya harga LPG 3 kg di pasar disebabkan beberapa faktor. Di antaranya tidak sebandingnya permintaan dan konsumsi masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 74,86%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kejari Kota Sungai Penuh mengamankan satu tersangka kasus korupsi dana pembangunan Stadion Mini. Tersangka berinisial DFJ merupakan pengelola anggaran sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh menetapkan satu tersangka kasus korupsi kasus pembangunan Stadion Mini yang berada di Kecamatan Sungai Bungkal. Kajari Kota Sungai Penuh Sukma Jaya Negara mengatakan pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan selama 9 jam. Penyidik menetapkan status DFJ sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh. Saat penetapan status, tersangka tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Dengan inisial DFJ selaku pengguna anggaran dan sekaligus selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di mana jumlah saksi yang sudah kita ambil dengan keterangan yaitu 25 saksi, jumlah ahli dari ahli petani, ahli kelayakan bangunan, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ahli konstruksi. Saat ini, tersangka harus menjalani tahanan rumah terhitung 16 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025. Selama menjalani masa hukuman, tubuh tersangka dipasang alat detection chip agar dapat terdeteksi oleh pihak kejaksaan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana kejahatan yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari 29 perkara, yakni 10 barang bukti perkara narkotika, 13 tindak pidana umum lainnya, dan 6 tindak pidana ringan. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana umum, narkotika, dan tindak pidana ringan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh. Pemusnahan barang bukti hasil tindak kejahatan itu dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Pemusnahan barang bukti itu diawasi oleh Satuan Polres Kerinci, Kodim 0417, Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Sukma Jaya Negara mengatakan barang bukti yang dimusnahkan itu antara lain 22,5 gram sabu, 3,22 gram ganja, 3.120 butir tablet Hexiber, handphone, pakaian, dan minuman beralkohol. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 Desember 2004 memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Ada beberapa perkara yang sudah inkrah, itu diantaranya 10 perkara narkotika, 13 tindak pidana umum lainnya, 6 tindak pidana ringan. Jumlah narkotika yang dimusnahkan pada hari ini
sabu sebanyak 22,5 gram, ganja 3,22 gram, handphone, pakaian, obat-obatan Heximer 2 yang sudah keluar 2008 sebanyak 3.120 butir tablet. 100 butir disisihkan untuk uji lab sehingga tersisa 3.020 butir. Sukma Jaya Negara berharap pemusnahan barang bukti itu dapat mengurangi jumlah tindak pidana kejahatan baik di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Natal tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian mengajukan remisi kepada Kanwil Kemenkumham Jambi. 8 narapidana diusulkan mendapatkan remisi Natal tahun 2024. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Bina Kerja Lapas Kelas 2B Muara Bulian Hazuan mengatakan, 8 warga binaan beragama Nasrani diusulkan untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman pada Natal 25 Desember 2024. Usulan itu sudah disampaikan pihak lapas kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi. Jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi Natal pada tahun ini bertambah jika dibandingkan tahun lalu hanya 3 orang. Nantinya, remisi yang akan didapatkan warga binaan tersebut berkisar 15 hari hingga 1 bulan. 8 orang narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi khusus hari Natal tahun 2024. Kebesaran remisi yang diberikan ataupun yang kami usulkan, 2 orang mendapatkan remisi sebesar 15 hari dan 6 orang mendapatkan remisi sebesar 1 bulan. Pihak lapas masih menunggu hasil persetujuan dari Kanwil Kemenkumham Jambi terhadap usulan remisi tersebut yang kemungkinan akan diterbitkan pada 1 hari jelang Hari Raya Natal 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak di Kabupaten Bungo turun dibanding pemilu serentak 14 Februari lalu. Pada Pilkada serentak 2024, tingkat partisipasi pemilih hanya 74,86%. Berbagai upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Bungo untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Dibanding pemilu 14 Februari lalu, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak turun, hanya 74,86%. Sementara pada pemilu 14 Februari lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85%. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak disebabkan beberapa faktor. Di antaranya kondisi cuaca saat hari pemilihan dan sejumlah warga yang tidak memperoleh surat model C pemberitahuan. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bungo kita sudah melaksanakan pungut hitung yang dilaksanakan pada tanggal 27 November yang lalu. Dari hasil yang kami rekap, itu angka partisipasi kita di angka 74,86%. Nah, angka ini saya rasa mungkin relatif lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Bungo, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 196.927 dan 64.811 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Muhammad Fadil Arif mengapresiasi partisipasi pelaku UMKM dan masyarakat dalam HUT ke-76 Kabupaten Batanghari. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif resmi menutup Batanghari Expo 2024. Penutupan rangkaian HUT ke-76 Kabupaten Batanghari itu dilaksanakan di kawasan wisata Aek Meliu. Pelaksanaan Batanghari Expo 2024 resmi ditutup pada Senin sore kemarin. Kegiatan itu ditutup oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif didampingi Ketua Dekranasda Batanghari Zulfa Fadil.
Pada acara penutupan tersebut, turut diumumkan pemenang lomba dari 12 kategori perlombaan, seperti stand buzzer OPD dan UMKM terbaik, turnamen Mobile Legends, pertandingan domino, hingga beberapa perlombaan lainnya yang merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-76 Batanghari. Dalam kesempatan itu, Muhammad Fadil Arif menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM, yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan setiap acara Batanghari Expo. Muhammad Fadil Arif berharap momentum HUT ke-76 Batanghari dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Batanghari. Pertama, kita terima kasih atas dukungan semua pihak di Kabupaten Batanghari dan antusiasnya masyarakat untuk hadir dan turut serta dalam 9 perlombaan yang dilaksanakan selama sepekan memperingati hari jadi Kabupaten Batanghari yang 76 ini. Kita tahu bersama bahwa hari ulang tahun ini momentum untuk menyemangati kita kembali bahwa kabupaten kita ini tanggung jawab, mana kabupaten kita menjadi lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Ketua Dekranasda Batanghari Zulfa Fadil mengapresiasi Pemkab Batanghari yang telah memfasilitasi para UMKM dalam memperkenalkan produk makanan, minuman maupun kerajinan lokal. Diharapkan UMKM di Batanghari dapat terus konsisten dalam memasarkan produknya agar lebih dikenal masyarakat luas. Kami sebagai Ketua Dekranasda sangat menyambut baik antusias masyarakat dan terlihat tadi sudah dari laporan Ketua Panitia, perputaran ekonomi selama HUT Expo ini ada kenaikan sekitar 7% dibanding tahun lalu. Berarti antusias masyarakat terasa sekali dan saya beruntung sekali masyarakat Batanghari menyadari bahwa tidak harus kita mau jadi pegawai, dengan UMKM saja bisa hidup dan sejahtera. Dari hasil perhitungan yang dilakukan pihak penyelenggara Batanghari Expo, terdapat perputaran ekonomi sebesar 1.124 juta rupiah lebih, dengan total pengunjung mencapai 15.033 orang. Jumlah itu meningkat 7% dibanding pelaksanaan Batanghari Expo 2023. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi menggelar rakorda dengan Basnas sekabupaten kota. Kegiatan ini untuk menselaraskan program kerja dalam menuntaskan kemiskinan sesuai Astacita Presiden RI. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dengan Basnas sekabupaten kota. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi itu dilakukan sebagai wujud kepedulian Basnas kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Basnas Provinsi Jambi berkomitmen dalam menuntaskan angka kemiskinan dan stunting. Tak hanya itu, Basnas juga berkomitmen untuk mewujudkan zakat yang aman dan tepat sasaran. Hal itu sesuai dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami juga memberikan apresiasi karena program-program Basnas telah dikaitkan dengan program-program pemerintah, sehingga banyak sekali program pemerintah yang bisa di-pick up oleh Basnas, terutama misalnya aja rumah tidak layak huni, untuk bantuan kemanusiaan, untuk bantuan banjir dan lain sebagainya. Tahun 2024 ini kita fokus untuk membenahi peningkatan pendapatan, kemudian konsentrasi terkait dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan yang ketiga itu kolaborasi program antara Basnas RI, provinsi, dan kabupaten kota, agar apa yang kita buat sejalan dengan Astacita Presiden RI dan Jambi Mantap Jilid 2. Gubernur Al-Haris mengatakan, dari tahun ke tahun kinerja Basnas daerah selalu meningkat. Masyarakat mulai banyak yang menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa Basnas adalah ruang bagi kita untuk memberikan sumbangan, bantuan apapun, nanti ya mereka mengatur dengan baik sehingga tepat sasaran, terukur, dan itu jelas berguna untuk orang banyak. Basnas Provinsi Jambi diharapkan dapat terus membantu masyarakat yang membutuhkan agar program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting dapat terpenuhi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Jambi meningkatkan kerjasama dengan BSI Jambi. Kerjasama dengan BSI Jambi terlihat dari sejumlah program tayangan TVRI Stasiun Jambi yang disponsori oleh BSI Jambi.
Bertempat di studio outdoor, TVRI Stasiun Jambi mengadakan acara perpisahan sekaligus pemberian penghargaan kepada BSI Jambi atas kerjasama dan dukungannya dalam acara final Bintang Andalas TVRI Jambi. Dalam sambutannya, Kepala TVRI Stasiun Jambi sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan BSI Area Jambi dan BSI Sipin Bakarudin Jambi. Selain itu, Herli Marjoni mengucapkan selamat atas dilantiknya Jeffrey sebagai Kepala Stasiun NTT. Alhamdulillah hari ini kita syukuran telah sukses menyelenggarakan final Bintang Andalas. Kita undang juga mitra kita yang telah mensupport Bintang Andalas dari pihak BSI. Kemudian kita juga bersyukur bahwa kader TVRI Jambi, Pak Jeffrey, dipromosikan menjadi Kepala Stasiun di Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita pelepasan Pak Jeffrey juga dan juga memberikan penghargaan kepada BSI. Area Manajer Bank BSI Jambi Asbi Rahman Farid mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari TVRI Jambi dan semoga kerjasama ini dapat tetap dilaksanakan. Terima kasih atas kerjasama selama ini dengan TVRI Stasiun Jambi. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita supportnya luar biasa dari TVRI dan kita tentunya juga mensupport juga program-program dari TVRI. Dan di tahun 2025 BSI siap untuk bisa terus berkolaborasi dan bersinergi dengan TVRI Stasiun Jambi. Adapun mungkin program-program yang mungkin sejalan dengan bisnis kami siap untuk support. Sementara Kepala Stasiun NTT Jeffrey mengatakan rasa terima kasihnya untuk Stasiun TVRI Jambi karena dari yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi Kepala TVRI Stasiun NTT. Teman-teman yang telah mengadakan acara bisa sambut hari ini karena kami akan pergi jauh ke NTT. Tolong supportnya ke kawan-kawan, apalagi Pak Kevsta yang sudah mengadakan acara ini. Saya sangat terima kasih, KTU dan kawan-kawan semua. Moga-mogahan ada barokahnya untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Dan saya juga minta doanya ke teman-teman yang ada di Jambi, karena saya kan jadi orang Jambi yang keluar dari sini, yang keluar dari ke NTT. Feni Iwan, TVRI Jambi melaporkan. KONI Kota Jambi terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga pada atlet-atlet muda potensial. Pengembangan prestasi itu bertujuan untuk menciptakan atlet-atlet muda di kancah nasional dan internasional. Komite Olahraga Nasional atau KONI Kota Jambi terus meningkatkan prestasi dan pengembangan potensi olahraga pada atlet-atlet muda potensial. Pengembangan prestasi itu bertujuan untuk menciptakan prestasi olahraga di kancah nasional maupun internasional. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina KONI Kota Jambi Maulana saat membuka rakor koordinasi bersama cabang olahraga di Kota Jambi. KONI Kota Jambi siap memfasilitasi anak-anak muda dalam mengembangkan olahraga yang diminati. Selain bina prestasi, pengembangan bakat olahraga juga dapat menjauhi generasi muda dari perbuatan negatif. Nah, KONI diundang pada kegiatan raker ini yang juga sekaligus kita berharap raker ini menghasilkan program-program baik di 2025 dan tentu diselaraskan dengan harapan kita masyarakat semua, yaitu bagaimana menangani masalah kenakalan anak-anak muda kita, geng motor, tawuran dan lain-lain itu termasuk narkoba dengan menggiatkan olahraga. Menunjukkan bahwasannya sesuai dengan tema kita, bahwasanya pemerintah pusat itu kita bisa menciptakan olahraga yang luar biasa. Di samping itu juga seperti Pak Kada terkait bilang, bahwasanya kita ingin mengeliminir kegiatan-kegiatan yang negatif dari para kawan-kawan, para milenial, para Gen Z, supaya lebih berfokus kepada prestasi. Maulana menambahkan, rakor tersebut juga bertujuan untuk merumuskan program-program kerja KONI Kota Jambi pada tahun mendatang, baik dari kesiapan atlet dalam menyambut pesta olahraga maupun raihan prestasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah daerah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Akses jalan penghubung di Kecamatan Ragai semakin mantap. Mantapnya jalan penghubung itu memudahkan warga untuk mengeluarkan hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus digencarkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur jalan ini mampu mendorong kemajuan bumi sepucuk nipah serumpun nibung ke arah yang lebih baik. Bahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi setiap daerah. Mantapnya jalan penghubung antar kecamatan dapat memacu perputaran ekonomi masyarakat di berbagai sektor, salah satunya pertanian. Salah seorang petani sawit, Sugiono, mengatakan impian untuk menikmati jalan mantap telah mereka nantikan sejak puluhan tahun lalu. Kondisi jalan yang rusak berat menyebabkan pembeli hasil pertanian enggan untuk masuk ke wilayah pertanian dan membeli hasil produksi petani. Pengecoran ataupun rigid beton yang selama ini kami tunggu-tunggu sebagai warga yang berpuluh tahun merasakan begitu sulitnya jalan. Kalau musim hujan sangat licin, sangat becek, terutama tanah merah musim kemarau atau panas. Pembangunan infrastruktur jalan yang mantap akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di zaman teknologi sekarang, kebiasaan mendongeng sudah banyak ditinggalkan. Gadget sering dianggap cukup sebagai sarana untuk menghibur anak-anak. Padahal kebiasaan mendongeng memiliki banyak manfaat baik bagi anak maupun orang tua. Apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata dongeng? Mungkin sebuah cerita pengantar tidur, Malin Kundang, Cinderella, dan lain sebagainya. Menurut KBBI, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman dahulu yang dianggap aneh. Kebanyakan orang menganggap dongeng hanya untuk anak-anak, namun dongeng juga dapat menjadi kesukaan bagi remaja maupun orang dewasa. Di zaman teknologi sekarang, kebiasaan mendongeng sudah banyak ditinggalkan. Anak-anak lebih banyak menonton video-video animasi di media sosial sebelum tidur, ditambah padatnya aktivitas orang tua, sehingga tidak sempat untuk membacakan dongeng kepada anaknya. Gadget sering dianggap cukup sebagai sarana untuk menghibur anak-anak, padahal kebiasaan mendongeng memiliki banyak manfaat baik bagi anak maupun orang tua. Memang di dalam beberapa sisi memang kurangnya kesadaran orang tua untuk melakukan cerita atau mendongeng kepada anaknya. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tadi. Nah, kita sebagai penggerak atau pelaku dongeng atau juru kisah tentu mengadakan beberapa kegiatan, kampanye, gerakan untuk memang meningkatkan minat literasi, salah satunya dengan mendongeng. Karena dongeng ini menyenangkan. Anak yang tadinya pendiam menjadi berani, anak yang tadi pemalu menjadi berani, dan itu sudah kita temui di lapangan. Kebiasaan mendongeng dapat mempererat ikatan batin orang tua dan anak. Di tengah kesibukan aktivitas anak dan orang tua, mendongeng dapat menjadi momen bersama untuk saling mendengarkan. Selain itu, mendongeng juga dapat menambah kosakata anak dengan penggunaan diksi dalam dongeng yang bervariasi dan mampu meningkatkan motorik anak dalam menangkap dan menganalisis sesuatu. Yang memberi contoh, ayo kita baca buku. Anak-anak tidak akan dapat sebuah pandangan kalau misalnya kayak tiba-tiba nggak bakalan mungkin dia akan membaca tiba-tiba tanpa melihat contohnya dulu dari orang tuanya. Jadi kami yang memberi contoh ke anak-anak bahwa kami harus membacakan buku minimal sebelum tidur. Kami membacakan buku untuk anak-anak, kemudian mereka akan dengan sendirinya itu tertarik membuka-buka buku, kemudian Umi ini apa, ceritanya tentang apa, seperti itu. Tidak hanya bagi anak-anak, mendongeng juga memiliki segudang manfaat bagi remaja dan orang dewasa. Mendengarkan dongeng dapat menjadi hiburan dan dapat menenangkan pikiran. Agar dongeng yang disampaikan menarik, sebelum mendongeng, pendongeng dapat mengambil cerita yang baik dan mudah dimengerti oleh anak dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Alhimni Raihan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.